Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan online. Ada Bu Yenti Ganarsi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saur, saya mau ke Bu Yenti dulu ya Bang Saur ya. Bu Yenti langsung saja Bu, ini ada dua hal yang harus kita soroti. KPK sudah menaikkan status hukum terhadap yang bersangkutan itu dari klarifikasi ke tahap penyelidikan. Terus kemudian PPATK sudah memblokir puluhan rekening dari Rafael CS ini dengan nilai mutasinya 500 miliar rupiah. Dari dua hal ini seberapa besar potensi dari Rafael ini bisa terjerat proses hukum? Bu Yenti. Baik, terima kasih. Sejak semula kan saya mengatakan kalau ada hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan LHKPN yang harus dilaporkan kepada KPK, siapapun itu lembaganya, kali ini KPK, KPK punya kewajiban bahwa harus mendalami, bukan ditaruh begitu saja atau ya sudahlah, tidak bisa gitu kan. Tetapi juga perlu difahami, ini kalau menjadi kasus perkara itu harus masuknya dari TPPU, karena memang itu. Jadi dalam KUHP disebutkan kan bagaimana penegak hukum bisa menangani perkara, yaitu pertama ada laporan, kedua dan sebagainya, dan ada mengetahui sendiri, ya kan? Ini kan ada pandangan macam-macam ya, udah ada. Mengetahui sendiri juga boleh dari pemberitaan dari PPATK dan sebagainya, atau pengembangan kasus kan nggak ada gitu ya, pengembangan kasus nanti juga bisa menjadi LP model A misalnya di kepolisian kan seperti itu. Jadi kali ini supaya due process of law-nya itu bagus, ini juga memang karena masuknya dari TPPU, bukan dari tindak pidana korupsinya. Dan saya sampaikan bahwa TPPU itu digunakan bagaimana? Yaitu pertama ketika ada kejahatan korupsi, misalnya ini korupsi, kemudian aliran dana kemana, itu namanya ada TPPU dan didakwakan secara langsung ganda ya. Misalnya kemarin ada putusan Mardani Maming. Kan aduh, saya kecewa sekali, ternyata TPPU-nya belum, hanya 10 tahun gitu ya, 10 tahun, dan kemudian mengembalikan uang pengganti, kewajiban uang pengganti 180 miliar atau berapa itu. Ya itu kan jangan harap gitu, karena menggunakan pendekatan uang pengganti pasal 18. Jadi uang pengganti itu itu nanti aja lah, itu terakhir, upaya terakhir. Yang penting telusuri sendiri pakai TPPU itu kalau kasus yang muncul adalah korupsi dulu, kemudian dicari aliran dananya kemana. Yang kedua, TPPU digunakan ketika tidak ada bukti awal tentang kejahatan asalnya, tapi bukti awalnya justru dari bukti awal TPPU, yaitu apa? Transaksi yang mencurigakan, LHKPN yang didalami kemudian mencurigakan, nanti masuk dari TPPU, didalami, muncullah kejahatan asalnya. Ketika itu di dalam penyidikan, ketika mau limpah tahap 2 ke penuntutan, sudah ada korupsi dan TPPU-nya, jadi tetap dua kumulatif, kejahatan pertama dakwaan 1 korupsi, dakwaan 2 TPPU, meskipun dalam hal strategi penanganannya pasti TPPU duluan, nanti begitu disusun baru kita balik sesuai dengan kronologisnya, yaitu korupsi dulu yang pertama, dan jangan alternatif ya, dan TPPU itu limpah ke penuntutan umum. Nanti di pengadilan baru hakim juga menerapkan pembuktian terbalik, itu harus seperti itu. Artinya sekarang yang kemarin ditolak-tolak, bagaimana mungkin kami ada TPPU nggak ada kejahatan asalnya, itu kan tidak sesuai gitu loh dari apa yang ada dalam TPPU. Bicara TPPU itu bukan bicara masa kini, itu adalah isu lama. 20 tahun kita punya undang-undang TPPU. Jadi saya bingung ya, kalau sampai tataran penegak hukum aja belum paham atau nggak mau paham, bagaimana? Sementara masyarakat malah paham. Media malah paham ini harus TPPU itu begini, TPPU itu bisa masuk dari hilir, kemudian nanti didalami, kemudian menemukan kejahatan asalnya di hulu. Itu memang strategi combating kejahatan asalnya, itu dalam hal ini strategi to combat corruption ya. Kalau kita menggunakan itu, kenapa? Karena pelakunya menggunakan modus, yaitu setelah ada kejahatan. Bu Yenti, saya harus geser dulu ke Bang Saur. Bang Saur, ada mantan pejabat Ditjen Pajak yang jadi sorotan, kemudian juga pejabat di Bea Cukai begitu,
yang juga jadi sorotan. Nah, Anda melihat atau mengcapture fenomena ini, apakah juga sepakat dengan obrolannya warganet lah minimal? Kayaknya kok ini baru satu dari sekian gitu, tanpa bermaksud suuzon ya gitu. Tapi gimana Bang Saur? Saya kira betul sesungguhnya apa yang sekarang terjadi kepada Rafael itu seperti kita katakan bukan suzon, karena nama Rafael ini waktu kasus Angin Prayitno sesungguhnya sudah disebut-sebut sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat karakter kejahatan model yang bersinggungan nanti, asal kejahatannya korupsi, pasti nggak mungkin kejahatan yang lain asalnya, bahwa ini bukan pemain solo. Sesungguhnya ini pasti ada kelompoknya untuk bermain ini. Nah, oleh karena itu saya kira begini, kalau kita lihat tadi, kita beruntung ada Mbak Yenti, ahli yang sangat mumpuni semenjak ada isu pencucian uang. Beliau adalah ahli kita yang paling pertama yang mendalami ini. Nah, yang kita sesalkan adalah bahwa bukan ketepatan Mbak Yenti adalah ketua pansel yang merekrut, yaitu calon pimpinan KPK sebagai ahli keuangan, kok kelihatannya KPK itu megap-megap. Nah, salah satu isu atau yang menjadi visi daripada komisioner yang sekarang ini adalah soal pencegahan. Itu yang mereka selalu kedepankan. Cuman sering LHKPN yang mereka miliki itu cuman administrasi saja. Terjadi seperti apa yang sekarang kepada yang terjadi kepada Rafael ini. Datang data itu kemudian dibiarkan saja. Padahal tadi Mbak Yenti sudah mengatakan mestinya dimulai dengan TPPU-nya dulu. Ya toh, baru kemudian sumber kejahatannya. Pasti tidak kemungkinan itu kalau tidak gratifikasi adalah korupsi. Nah, yang kedua, sesungguhnya di TPPU itu bukan saja yang menggelapkan uangnya, tetapi juga yang ikut menerima juga bisa kena pidananya. Nah, oleh karena itu apakah istrinya, apakah anaknya, apakah mertuanya, orang tuanya, ini juga KPK harus mendalami. Jadi jangan sampai hanya pelaku ini, tetapi orang yang menikmati. Apakah itu istri, keluarga, anak-anaknya, ini juga harus didalami untuk memberikan deterrent efek, supaya memberikan efek jerah. Nah, selama ini kan sudah ketahuan bahwa nama ada yang digelapkan atau disembunyikan melalui nama ayah atau ibunya, tetapi penegak hukum tidak menjerat mereka ini. Inilah yang kita bilang, sehingga kejahatan ini berulang. Dan yang kedua kami sesalkan, mengapa misalnya ahli-ahli kita ini, Mbak Yenti misalnya, dia ditunjuk berarti untuk menjadi pansel. Pengetahuan dia sangat dibutuhkan dalam konteks visi daripada kita tangkap poinnya, Bang Saur. Komisioner KPK. Iya, Bang Saur mau mengatakan bahwa ini ada dugaan keterlibatan pihak lain, dan tadi juga Mbak Yanti mengatakan bahwa seharusnya ini bisa diawali dengan TPPU terlebih dahulu tanpa kemudian harus mengungkap kasus korupsinya. Nanti kita akan bahas lebih lengkap. Kita jeda dulu. Saat lagi kami kembali hadir untuk Anda.